Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, anak-anak mama dimanapun kalian berada. Coba ya lihat ya, Mama Ira udah cantik loh hari ini. Kayaknya gimana bet gitu. Ayo bangun, bangun. Melek matanya. Biasaan kalau pagi tuh gitu tuh. Belum kena kopi, Bu? Mohon maaf. Matiin dulu lampunya. Ntar dulu, kopi kebahagiaan saya dulu ini ya. Aduh, hari ini gila, ceria sekali. Oh iya dong. Aku udah cantik belum? Ses, Rambut kayak gini nih. rambutnya udah kayak di pinggir-pinggir. Iya, di pinggir pantai ya. Ya, ini tinggal dipakai bunga jadi kembang desa ya. Juga di tepi jalan ya. Aduh, lagu dong. Oke, Ai, hari ini kita mau ngebahas apa? Ai, ngebahas apa hari ini? Kemarin. Hoi, apa? Tadi bukan kemarin. Mau kemarin apa tadi malam? Ya, gimana? Itu kan sikap. Mau cerita apa, Ai? Ada yang curhat. Dia tuh mungkin udah dipendam kali ya dari dia lama banget. Your best friend? Jadi, jadi gila ya. Dari gua lahir, gua udah kerja, terus gua udah kawin pun masih aja tuh orang tua gua itu apa ya, ikut urusan gitu. Aduh, pusing. Oke. Jadi maksudnya mungkin kalau kita kan ngomongin Kehidupannya tapi sekarang agak terganggu atau merasa tetap tidak nyaman apa orang tuanya? maksudnya jadi nggak nyaman lah Kak. Ya kan nggak enak, udah ada suami. Dan itu terus berlangsung sampai sekarang. Coba. Oke. Itu adalah salah satu ciri khas dari orang tua toksik namanya, Ki. Kasian ya. Ya, jadi orang tua itu kan seharusnya justru menanamkan rasa apa ya, cinta kasih, kedamaian, ketentraman, membawa anaknya ke dalam apa namanya satu situasi kondisi hidup yang lebih baik dan lain sebagainya. Respect. Oh iya dong, nanti salah satunya itu. Kalau tadi sudah dibahas ciri-cirinya orang tua yang toksik tadi adalah egois. Berarti kalau toksik. Iya benar. Toksik itu nanti ada yang namanya point egois. Saya jelasin dulu artinya toksik. Toksik itu adalah tidak perlu, dia racun. Jadi tidak perlu dipertahankan. Dia adalah racun. Dia adalah membawa suasana yang membawa atau menciptakan suasana tidak sehat atau kondusif dalam hidup kita. Untuk apa dipelihara model kayak gitu? Untuk apa dipertahankan model kayak gitu? Ya kan mau pertemanan, mau apa gitu. Nah gimana caranya? Gak mungkin dong orang tua kita tidak indahkan. Orang tua tetap orang tua, benar nggak sih? Tapi orang tua seperti apa yang patut kita hargai, yang patut kita hormati, kita sayangi. Kalau orang tuanya memberikan nuansa atau memberikan suasana kehidupan yang tidak bagus dalam kehidupannya, tidak memberikan contoh yang baik dan lain sebagainya, malah merugikan. Lah, kita lebih baik menentukan jalan hidup sendiri. Berarti kita juga boleh dong ya punya bearing. Loh, ya batasan-batasan itu harus tetap ada. Tidak boleh yang namanya kita tidak menghargai orang tua. Tidak boleh kita tidak ingat terhadap orang tua. Baik buruk orang tua ya tetap orang tua kita. Ya, tapi kalau orang tua mengajari kita tentang arti kehidupan yang jelek, nggak usah diikutin. Nggak apa-apa kok, nggak ada salahnya. Ya, jadi jangan sampai persepsi yang berbeda. Ya, kalau orang tua memberikan contoh yang tidak baik pada anaknya atau orang tua merugikan anaknya, tidak usah diturutin. Untuk apa? Orang tua nggak selalu benar ya, Say. Ya iyalah. Kita belum tentu selalu benar di hadapan anak kita. Begitupun anak kita terhadap orang tua. Jadi vice versa. Ini kadang-kadang suka menimbulkan banyak konflik. Tapi ciri-cirinya gimana tuh? Oke. Kalau ciri orang tua yang toksik itu salah satunya adalah menghindari tanggung jawab. Dia itu paling malas untuk bilang maaf terhadap anaknya. Ayo lo. Siapa? Mari kita koreksi. Tanggung jawab tuh nggak hanya sekedar tanggung jawab kita nafkah lahir batin. Oh iya, gitu ya. Nafkah kepada misalnya ada terjadi perceraian, misalnya child support, sekolah, apa segala macam itu. Gak cuma terbatas pada hal seperti itu. Tapi ucapan maaf aja, maafkan papa atau mama. Gitu. Ya bahasa itu ya. Ya itu dia. Semua orang tua yang baik kan pasti mengajarkan itu semua. Ya kan? Kalau kita bisa memberikan besar hati lah untuk mengatakan saya minta maaf, maafin mama atau maafin papa, kami tidak paham atau atas ketidaktahuan mama, atas ketidaksempurnaan mama atau apa sajalah, maaf, gampang kok. Itu sebetulnya bisa diucapkan tapi dari hati. Kalau cuma maaf, everybody bisa melakukan itu, Ki. Ya kan? Tapi kalau orang tua mengatakan maaf, berat banget. Nah itu salah satu ciri khas yang dia menghindari tanggung jawabnya. Padahal dia salah. Jadi tanggung jawab itu tidak hanya dalam poin keuangan, masalah keuangan, untuk materi, ya, tapi secara emosional juga harus ada. Ya. Minta maaf bila kita salah,
kita minta maaf Tapi terhadap anak kita. kalau misalnya materinya dipenuhi, tapi kalau jiwanya itu nggak serem juga, kasihan juga. Mau nanya ya, sebetulnya kita hidup itu mau mencari bahagia apa mau mencari uang? Nyaman. Itu jawabannya. Uang dicari hasil kerja, iya kan? Bonus. Kalau kita nggak kerja, kita nggak mendapatkan uang. Nggak mungkin uang turun dari langit kedebuk gitu langsung ketiban, ya kan? Harus ada usaha, harus ada effort, ya kan? Harus ada karya. Mencapai satu karya mendapatkan hasil, yaitu uang. Uang itu kita gunakan untuk hidup. Hidup itu kita gunakan untuk saling kasih sayang, berbagi kasih sayang, ya kan, sama-sama. Hidup itu bersamaan, berkesinambungan satu dengan yang lain. Jadi nggak bisa itu orang tua yang menghindari tanggung jawab, nggak bisa bilang maaf, itu nggak bisa saya bilang orang. Apalagi kalau misalnya orang tua itu yang selalu benar. Nah itu, yang tadi kamu bilang egois. Orang tua egois. Iya kan? Papa mama selalu benar, kalian pasti salah. Ntar dulu kita nggak bisa ngomong kayak begitu, ya kan? Dulu mungkin iya kita sering mendengarkan itu pada saat kita masih kecil-kecil ya, generasi angkatan mama nih 40, 50, 60 tahun gitu. Coba ya, itu dengar ya, kalau mama dengar semua, nah kayak gitu. Itu ada rasa egois ya, karena dia ngerasa bahwa dia paling benar. Pembenaran dalam dirinya tuh selalu ditekankan pada anak-anaknya. Itu ada relate kepada yang lain, Kik. Itu namanya kita bilang gas lighting. Nah itu gaslighting itu memanipulasi anak. Manipulasi anak untuk merasa tetap tertekan. Dia tetap merasa tidak punya daya upaya untuk memberikan, untuk berpikir bahwa saya bisa ya nggak bisa. Karena ibunya itu ada ya. Orang tua sampai kayak gitu tuh ada ya. Ada Bu. Emang langsung logatnya Jawa ya Bu ya. Mengingatkan saya pada sahabat kita ya yang ada di Seattle ya Ibu Ika. Alhamdulillah. Ya. Jadi dengar dulu, manipulasi yang dilakukan orang tua ya tujuannya adalah untuk merusak atau menekan psikologik atau kejiwaan anak. Itu bahaya banget loh. Bisa mental illness tuh anaknya. Beneran. Itu mereka membandingkan, mereka bilang bahwa kamu tidak ada apa-apanya dibandingkan siapa aja, atau kamu tuh apa sih bisanya? Kamu tuh gak bisa ngapa-ngapain, kamu cuma bisa jagoan kandang. Jangan. Itu akan tertanam pada anaknya. Itu daya berpikir anaknya sama hatinya tuh hancur gitu loh. Nggak boleh gitu. Jadi jangan pernah manipulasi anak secara psikologik atau secara kejiwaan. Emosi dia pasti akan, janganlah ya. Itu salah satunya. Berikutnya lagi, tidak menghormati batasan anak. Tahu maksudnya? AI?